Seperti yang mereka duga, pergi ke hutan, membuat papan tanah liat, dan meledak dengan semua amarah itu membuatku begitu kelelahan sampai-sampai aku akhirnya terbaring di tempat tidur karena demam. Rupanya aku telah menggumamkan papan tanah liat dengan suara rendah berulang-ulang sepanjang waktu. Aku mengepalkan tangan, memutuskan untuk pergi ke hutan demi membuat lebih banyak papan tanah liat, tetapi ayah tidak mengizinkanku. Mustahil, tidak mungkin. Kami harus memastikan kesehatanmu. Tunggu sampai besok. Paham? Oke. Secara alami, dia tidak akan memberiku izin untuk melakukan sesuatu yang sembrono seperti langsung ke hutan sehari setelah pulih dari demam. Tapi tetap saja, dia bilang aku besok bisa pergi ke hutan jika aku tidak demam lagi hari ini, jadi aku mulai mempersiapkan hari esok dengan hari riang gembira. Pertama, aku mengambil papan dari ruang penyimpanan, di mana kegunaan aslinya untuk apa aku juga tidak tahu, dan meletakkannya di bagian bawah keranjang untuk stabilitas. Aku kemudian mengambil beberapa kain robek yang ingin ibu jahit menjadi kain perca dan diam-diam memasukkannya ke dalam tasku. Setelah semua selesai, aku bisa membungkus papan tanah liat dan membawanya pulang. Oke, saatnya membuat banyak papan tanah liat. Aku terbangun dalam kegembiraan keesokan hari, tetapi hujan turun dengan deras. Faktanya, itu adalah hujan lebat, yang jarang terjadi di daerah ini. Semuanya sangat buruk seperti topan. Kami bisa mendengar angin dan hujan bahkan setelah menutup jendela kami dengan rapat. NOOO. Hujan. Di dunia tanpa perakiraan cuaca, kami bergantung pada keinginan alam. Atau sungguh, aku sangat sakit sehingga aku hanya pernah meninggalkan rumah ketika keluargaku memperbolehkanku, yang berarti sampai saat ini aku tidak perlu memikirkan cuaca. Bayangan lempengan tanah liat yang runtuh di bawah hujan melintas di benakku. Meski aku menyembunyikannya di bawah semak yang tampak kuat, papan-papan itu pasti tidak akan selamat dari badai ini tanpa cedera. NGYAAAH. Papan tanah liatku. Mereka akan berubah menjadi bubur. Tahan, main. Kau pikir kemana kau mau pergi? Ke hutan. Aku segera mencoba berlari keluar tanpa berpikir dua kali, tetapi ibu mencengkeram bagian belakang leherku dan menghentikanku. Apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah begitu mudah sakit, badai ini akan membunuhmu. Apa kau tidak tahu betapa buruk badai ini sampai-sampai kita bahkan tidak bisa pergi ke sumur? Suara badai mengamuk di seluruh rumah kami meskipun jendela tertutup rapat, menekankan betapa buruknya badai itu sebenarnya. Aku tidak akan pernah bertahan hidup di luar bahkan jika orang dewasa yang sehat akan ragu-ragu untuk keluar pergi ke sumur. Aku merosot ke lantai. Papan tanah liatku, au. Jangan khawatir, main. Teman-teman bilang mereka akan membantumu, jadi kau dapat membuat yang baru lebih cepat dari sebelumnya. Kau tidak perlu menjadi marah besar lagi. Tuuli mengusap kepalaku, menghiburku. Dia benar-benar kakak yang baik. Badai langka itu berlanjut selama 2 hari, dan butuh 2 hari lagi setelah itu sebelum kami, anak-anak kecil, diizinkan pergi ke hutan lagi. Pagi itu cerah dan terik, dan semua orang tampak bersemangat untuk mengunjungi hutan lagi setelah sekian lama. Dan hari ini adalah hari di mana para pekerja magang tidak memiliki pekerjaan, jadi ada lebih banyak anak kecil dari biasanya, terutama anak-anak yang lebih besar. Kakak Lutz, Ralph, juga pergi ke hutan. Dia membawa keranjang besar di punggungnya dan membawa busur. Hei, main. Sudah baikan. Hai, Ralph. Aku sudah lebih baik, tapi pada hari ayah bilang aku bisa pergi ke hutan lagi, badai menyerangku. Yah, itu pasti sulit. Ralph mengacak-acak rambutku lalu pergi menemui Tuuli. Yuh, Tuuli, Ralph. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Mungkin karena mulai kerja magang, Ralph terlihat jauh lebih dewasa dan percaya diri. Dan Tuuli, yang telah aku mandi bersihkan untuk persiapan pembaptisannya, tersenyum lebar. Keduanya pasti akan menjadi pasangan yang baik, kurasa. Ralph dan Tuuli sama-sama saling peduli, jadi kupikir mereka akan serasi. Aku melihat mereka berdua, menyeringai, ketika tiba-tiba Lutz menarikku mendekatinya. Main, bersiaplah. Kamu harus mulai di depan karena kamu berjalan sangat lambat, ingat.
Benar, maaf. Barisan anak-anak kecil, termasuk aku, terus berjalan dan melewati gerbang. Apa yang biasanya merupakan negeri dongeng berumput telah terluka parah oleh badai, dengan lumpur berserakan di mana-mana. Apakah dunia ini memiliki bantuan keuangan untuk bencana alam? Aku terus bergerak, melihat sekelilingku dengan heran, ketika sesuatu tiba-tiba menghalangi mataku. Terkejut, aku melihat ke samping dan melihat Lutz melambaikan tangan di depan wajahku. Apa? Apa ada sesuatu? Yah, aku hanya ingin tahu apakah kamu benar-benar bangun. Hei, Main. Apakah kamu akan membuat itu? Papan tanah liat lagi. Sebenarnya itu apa? Bahkan jika aku tidak menulis dalam bahasa Jepang, Lutz buta huruf. Dia tidak akan tahu apa yang kutulis. Belum lagi dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada tulisan atau huruf apapun. Tidak ada satu huruf pun yang ditulis di tempat manapun di rumahnya. Dia pasti tidak tahu apa-apa tentang kemegahan media, di mana papan tanah liat hanyalah salah satu media perekam informasi yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Aku mulai mengajari Lutz, merasakan tanggung jawab aneh untuk menyebarkan buku dan menulis. Yah, sederhana. Itu suatu benda untuk menulis sesuatu. Misalnya, jika kau memiliki sesuatu yang tidak ingin kau lupakan, kau dapat menulis di atasnya. Dengan begitu kau tidak akan melupakannya, bukan? Jika kau menyimpan papan itu dengan benar, kau dapat melihatnya kapanpun kau mau. Itulah gunanya papan tanah liat. Itu hanyalah salah satu media perekam informasi dari banyak hal. Papan itu sangat licin sehingga kau bisa menggunakan jari untuk menghapus jika ada kesalahan, dan setelah selesai, kau bisa mengeraskannya dengan api. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Mungkin karena aku mengatakannya tanpa henti, Lutz hanya sedikit memiringkan kepala, dengan mulut ternganga. Ya aku GK bisa paham. Ngomong-ngomong, apa yang kamu tulis? Petik 2. Aku menulis sebuah cerita yang dulu diceritakan ibuku. Seperti, aku tidak akan melupakannya jika aku menulisnya, kau tahu. Yang aku inginkan adalah buku, tapi tidak ada di sini. Jadi, aku hanya harus membuatnya. Jadi itu yang benar-benar ingin kamu lakukan, Main. Aku memikirkan pertanyaan Lutz dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku telah berpikir untuk waktu yang lama bahwa aku ingin membuat banyak buku, karena buku terlalu mahal untuk keluarga miskinku, tapi apa yang aku benar-benar begitu dambakan itu tidak membuat buku. Kurang tepat. Yang aku inginkan adalah menjalani kehidupan yang dikerubungi oleh buku. Aku ingin bertonton buku baru dibuat setiap bulan, aku ingin membeli semuanya, dan aku ingin menghabiskan hidupku dengan membacanya. Jadi intinya, kamu ingin buku? Iya. Aku menginginkannya sekarang, sangat ingin. Tapi harganya terlalu mahal. Itu di luar jangkauanku. Jadi apa yang bisa kulakukan selain membuatnya sendiri? Kertas juga terlalu mahal, jadi aku akan membuat papan tanah liat menuliskan cerita di atasnya, dan memperkerasnya. Dengan itu, Lutz akhirnya bertepuk tangan penuh pengertian. Kamu sedang membuat sesuatu menggantikan buku sekarang. Ya, semuanya tidak berjalan dengan baik terakhir kali, tapi itu masa lalu. Aku akan memastikannya berhasil kali ini. Petik 2. Baik, aku akan membantu. Lutz rela berbuat sejauh ini untukku hanya karena aku membagikan beberapa resep, yang membuatku ingin membantunya juga. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan, Lutz? Sepertinya kau memiliki sesuatu yang benar-benar ingin kau lakukan sendiri. Petik 2. Benar, ya. Aku ingin pergi ke kota lain. Kau tahu kan bagaimana para penyair dan pedagang keliling pergi ke berbagai tempat dan mengetahui segala macam hal. Aku juga ingin melakukannya. Kedengarannya sangat keren. Ngomong-ngomong, di masa uranoku, aku seringkali memimpikannya berkeliling dunia untuk mengunjungi semua jenis perpustakaan asing dan membaca bukunya. Pikiran tentang mimpi yang sekarang tidak mungkin tercapai melintas di benakku, dan seketika aku menunduk. Kamu benar-benar berpikir begitu? Maksudku, aku akan meninggalkan kota ini, tahu? Traveling sepertinya menyenangkan. Kau bisa pergi kemanapun, sepertinya sangat menyenangkan. Seperti,
Aku benar-benar bermimpi melancong ke seluruh dunia dan mengunjungi banyak perpustakaan. Entah kenapa aku khawatir mengatakan itu. Sungguh, main. Kau pasti akan melakukan apa yang ingin kau lakukan. Apa yang menghentikanmu melakukan hal yang sama, Lutz? Kepalaku dipenuhi mimpi dan harapan Urano sehingga aku tidak benar-benar melihatnya. Aku tidak melihat wajah seperti apa yang dia tunjukkan. Begitu kami akhirnya mencapai bagian jalan yang kering, kami terus berjalan dan seketika itu sampai di hutan. Bagian yang sedikit terbuka tepat di dalam adalah tempat janji temu kami. Baiklah, mari kita berkumpul, semuanya. Jika kau anak kecil, jangan pergi terlalu jauh. Tetaplah berada di tempat kau dapat melihat tempat pertemuan. Paham. Anak-anak yang lebih besar memastikan bahwa anak-anak kecil tersebut memahami aturan sebelum membungkuk dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Anak-anak kecil itu diam-diam menatap ke arahku. Aku sudah kelelahan hanya dengan berjalan ke hutan, tapi aku bergegas mulai menyelidiki daerah tersebut untuk melihat apa yang terjadi dengan papan tanah liatku. Apakah ada yang tahu di mana papan itu? Aku tidak dapat menemukan pohon yang telah ditandai oleh anak-anak lain untukku. Awalnya aku pikir aku saja yang lupa di mana itu, karena itu sudah beberapa hari, tetapi semua orang juga melihat sekeliling, sama buntunya denganku. Kami yakin telah meletakkan tanda pada pohon di sekitar sini, bukan? Semua teman Fei mengangguk serempak. Dia menunjuk ke tempat di mana beberapa pohon tumbang karena badai. Yah, kita tidak tahu di mana papan-papan itu berada, jadi kita harus mencari. Begitu Lutz mulai menggali semak belukar, semua orang dengan ragu bergabung dan mencari bersamanya. Dan bukan hanya teman Fei, tapi semua orang, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Hei, bukankah ini butuh kerja keras untuk menemukan penandanya? Tetapi Fei melambai padaku sambil berjongkok di dekat semak-semak. Aku berlari ke sana secepat yang ku bisa dan menemukan gumpalan tanah liat saling menempel tanpa ada huruf yang terlihat di atasnya. Seperti yang diperkirakan, hujan telah mengacaukannya sehingga semua jerih payahku terhapus. Papan itu kembali ke bentuk aslinya. Kembali ke titik awal. Aku tidak merusaknya kali ini, benar kan? Aku tahu itu. Fei buru-buru memastikan dirinya, tapi dia tidak perlu melakukannya. Aku tahu itu bukan salahnya. Aku juga tahu semua orang mengerumuniku, tidak yakin apa yang harus aku lakukan, tidak tahu apakah mereka harus menghiburku atau tidak. Aku tahu aku membuat semua orang stres, tetapi aku tidak bisa menghentikan air mataku berlinang. Saat aku terisak pelan, aku mendengar langkah kaki mendekat. Langkah tersebut berhenti, dan beberapa saat kemudian, seseorang memukul kepalaku dengan ringan. Main, jika kamu punya waktu untuk menangis, kamu punya waktu untuk membuat lebih banyak papan. Suara Lutz menerobosku. Dia benar. Aku hanya harus mencoba lagi, saat Fei dan yang lainnya masih bersedia membantuku. Aku menyeka ingus dan mendongak. Benar, aku tidak akan membiarkan dunia mengalahkan kuku. Aku dulu gagal karena Fei. Kemudian gagal karena badai. Aku baru saja terkena bencana manusia dan alam. Apalagi yang bisa dunia lemparkan padaku. Apapun yang terjadi, aku akan menyelesaikan papan ini. Tanah liat yang aku butuhkan ada tepat di depanku, jadi aku hanya perlu meremasnya untuk mulai menulis lagi. Aku tahu di mana mendapatkan lebih banyak jika kehabisan. Dibandingkan dengan ketika aku tidak tahu apa-apa mencari tanah liat sendiri, semuanya tampak bagus. Ini tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak kembali ke titik awal. Dari kegagalan ini aku telah belajar bahwa aku perlu menyelesaikan semua papan pada hari yang cerah, atau aku harus bekerja di gedung dengan atap. Cuaca hari ini bagus, dan aku memiliki 3 orang pembantu dengan tenaga dan kekuatan yang lebih dari cukup. Fei dan teman-temannya hanya membantu karena janji yang mereka buat karena takut, tapi tetap saja. Dengan bantuan sebanyak ini, aku seharusnya bisa menyelesaikan papan tanah liat dalam waktu singkat. Aku hanya butuh bantuan Lutz, Fei, dan teman Fei. Kau bisa fokus memungut barang, Tuuli. Oke, semoga berhasil. Ya, dorongan Tuuli mencerahkan suasana hatiku dan aku langsung bekerja membuat papan tanah liat baru.
Aku meminta Fei dan teman pertamanya menggali lebih banyak tanah liat, lalu aku meminta kedua teman Lutz dan Fei memeras tanah liat itu ke dalam bentuk papan. Pekerjaanku hanya menggunakan tongkat tipis untuk mengukir huruf di atasnya. Semuanya berjalan dengan sempurna. Aku butuh 10 papan tanah liat untuk menulis keseluruhan dongeng, jadi setelah kalian membuat 10, kalian bisa mulai memungut barang. Terima kasih. Ya. Fei dan yang lain meletakkan papan satu persatu di depanku, menyelesaikan semuanya secepat mungkin sebelum lari untuk memungut barang. Namun, Lutz terus menggali lebih banyak tanah liat. Kamu tidak akan pergi memungut barang. Ralph bersama kita hari ini, jadi aku bisa tetap di sini dan membantumu. Yah, aku punya cukup tanah liat, jadi mengapa kau tidak berlatih menulis di tanah? Tanah itu lembut karena hujan, jadi aku mengambil tongkatku dan mengukir Lutz di atasnya, menggunakan huruf-huruf dunia ini. Apa itu? Namamu, Lutz. Kamu tidak akan bisa melancong jika tidak bisa menulis namamu, kan? Orang-orang di kota kami dapat keluar masuk gerbang tanpa banyak kesulitan, tetapi tampaknya orang asing yang memasuki kota baru akan ditanyai nama mereka dan harus menuliskannya. Otto, mantan pedagang keliling, pernah memberitahuku hal itu. Hal yang sama juga berlaku di kota kami. Setiap orang asing diperiksa dengan sangat ketat sebelum diizinkan masuk. Jika Lutz ingin mengunjungi kota-kota lain suatu hari nanti, dia setidaknya harus belajar menulis namanya sendiri. Hei, Main. Ini, namaku. Jika kau ingin berkeliling dunia, kau harus mulai mempelajari abjad. Lutz mulai berlatih menulis nama di tanah dengan mata hijaunya berbinar. Sementara itu, aku terus menulis dongeng yang kupelajari di dunia ini dalam bahasa Jepang. Aku pasti akan menyelesaikan pembuatan buku ini, aku menyanyikannya dalam hati berulang kali. Jadi, aku selesai menulis salah satu dongeng yang ibu ceritakan padaku. Aku ingin bekerja keras dan menulis waktu tidur bersama ibu, koleksi cerita pendek dari papan tanah liat. Ini akan menjadi buku yang penuh dengan cerita yang aku pelajari untuk pertama kalinya saat datang ke dunia ini. Aku membungkus papan tanah liat yang sudah jadi dengan kain dan menumpuknya dengan hati-hati di dalam keranjang, memastikan untuk tidak memecahkannya atau menghapus kata-katanya. Begitu semuanya sudah di dalam, aku menghela nafas berat. Mataku menengadah dan air mata menetes. Aku telah menyelesaikan buku pertamaku. Sungguh, papan tanah liat bukanlah media yang cukup canggih untuk benar-benar disebut buku, tetapi itu adalah sesuatu terdekat yang kumiliki di dunia ini. Aku memulai hidup di dunia ini pada akhir musim gugur, dan musim semi sekarang telah berakhir. Butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan buku pertamaku. Tetapi sekarang setelah aku membuatnya, aku merasa bahwa hidupku di sini akhirnya stabil. Aku bisa membaca buku lagi. Aku bisa membaca buku di dunia ini. Jadi, kupikir aku akan baik-baik saja. Sejak aku terlahir kembali di dunia di mana buku-buku terlalu mahal untuk dibaca oleh orang miskin, dan aku telah dibangkitkan dalam tubuh lemah yang sakit-sakitan, aku tidak pernah benar-benar peduli untuk memaksakan diri terlalu keras. Aku tidak peduli jika aku sampai mati. Tubuh anak kecil yang sakit-sakitan ini tidak terasa seperti tubuhku, dan aku tidak bisa membayangkan hidup di dunia tanpa buku. Aku tidak merasa terikat pada sesuatu apapun. Tetapi sekarang setelah aku memiliki sebuah buku, aku memiliki sesuatu yang ingin aku lakukan. Aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan sesuatu yang layak untuk dijalani di dunia ini. Aku telah menemukan jalan hidup. Kamu sudah selesai, Main. Aku selesai, terima kasih atas bantuan kalian semua. Bahkan jika perasaan Lutz dan Tuuli ditujukan untuk Main, bukan untukku, mereka sebenarnya telah membantuku membuat buku ini. Aku melepas kain dan menunjukkan pada Tuuli dan Lutz papan tanah liat yang sudah jadi. Main. Apa yang tertulis di sana? Ini dongeng anak-anak bintang yang ibu dongengkan padaku di malam pertama. Tuuli mengerutkan alis karena bingung. Itu cerita pertama yang kuingat. Ibu telah membisikkan cerita itu padaku dengan suara pelan pada malam aku pertama kali berubah menjadi Main, ketika aku demam tinggi dan tidak bisa tidur.
Suaranya penuh dengan kasih, tapi bagiku cintanya terasa untuk orang lain, bukan untukku. Aku tidak menerima perubahan menjadi main, jadi perasaan dan kata-kata ibu masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Itu hanya memperburuk kebingunganku. Tidak ada di dunia ini yang lebih menyakitkan daripada kasih sayang ibu, karena itu memperburuk rasa keterasinganku. Namun, ketika aku memutuskan untuk membuat bukuku sendiri, dongeng yang dia dongengkan padaku adalah hal pertama yang terlintas di benakku. Aku merasa bahwa dengan mengubah dongeng ibu menjadi buku, aku akan bisa menerima kasih sayang yang terkandung di dalamnya. Aku benar-benar ingin menuliskan semua dongeng yang ibu dongengkan padaku, jadi aku tidak melupakannya. Tapi bukankah huruf-huruf itu akan hilang dengan mudah? Tuuli terlihat khawatir, tapi aku hanya tersenyum. Huruf itu akan hilang jika aku meninggalkannya begitu saja, itu sebabnya aku akan memanaskannya untuk mengeraskannya. Lalu kita bisa membaca dongeng ibu kapanpun kita mau. Sekitar setengah tahun telah berlalu sejak aku memulai hidup di dunia ini. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, aku tersenyum dengan senyuman yang benar-benar tulus. Akan sangat emosional jika semuanya berakhir sampai di situ, tapi sayangnya, aku tidak seberuntung itu. Aku ingin memanaskan papan segera setelah pulang, jadi aku menunggu ibu lengah dan segera meletakkan papan di perapian. Kemudian papan-papan itu meledak. Aku tidak bercanda. Kau mungkin mengira aku hanya menceritakan lelucon, tetapi itu benar-benar meledak. Aku memanaskannya di perapian, dan boom. Buku pertamaku berubah menjadi debu dan remah-remah. Aku hanya berdiri dalam keadaan linglung, dan sebelum aku bisa menemukan apa yang salah, ibu berteriak padaku dan membuatku bersumpah untuk tidak membuat papan tanah liat untuk kedua kalinya. Tunggu apa? Apakah aku baru saja terlempar kembali ke garis start? Secara emosional, aku merasa jauh lebih baik, jadi mungkin seperti 3 langkah maju, 2 langkah mundur. Apa yang harus aku lakukan sekarang?